Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Kalian pasti tetap semangat ya belajar matematikanya. Baik, bersama Bu Ida kita akan belajar tentang barisan bilangan. Materi ini adalah melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang pola bilangan. Nah, di sini kita akan mencoba membahas contoh-contoh dalam menyelesaikan soal atau masalah tentang barisan bilangan. Kita langsung ke contoh yang pertama. Tuliskan 3 suku berikutnya pada barisan berikut. Ada 4 barisan ABCD ya. Kita bahas satu persatu. Sekarang kita bahas barisan A. Di situ ada 3, 8, 13, 18. Kita perhatikan selisihnya. Yang A ya. 3, 8, 13, 18. Kita lihat. Samakah selisihnya? 5 ya. Nah, tinggal kita lanjutkan saja. Berarti ini 18 ditambah 5, yakni 23. 23 ya. Kemudian tambah 5 lagi, 28 berarti ya. Tambah 5 lagi, 33. Seperti itu ya. Kemudian yang B, 4, 10, 22, 46. 4, 10, 22, 46. Selisihnya sama tidak? Tidak sama ya. Ini 6, ini 12, ini 24. Nah, kalau kita lihat ini adalah dikali 2 ya. Kali 2. Ini kali 2. Berarti ini nanti juga dikali 2. Berapakah 46 kali 2? Ya, 90. Yang dikali 2 24 ya. 24 dikali 2 itu 4, 48. Berarti 46 tambah 48. 94 ya. Berarti ini lanjutannya adalah ini koma harusnya ya. 94. Kemudian 94 48 berarti berapa? Kali 2. 96. 94 tambah 96. Hasilnya berapa? 94 tambah 96. 190 ya. 190. Kemudian 96 dikali 2 itu 192. 192 ditambah 190 berarti hasilnya 382. Itu ya. Kemudian yang C, 2 min 1 1 0. Ini barisan apa? Kita lihat ya, 2 suku pertama kalau saya jumlah berapa? 2 tambah min 1 1 kan. Kemudian min 1 tambah min 1 tambah 1 0. Berarti ini adalah barisan Fibonacci. Di mana barisan Fibonacci? Kalian sudah pasti membaca ya. Sudah membaca. Barisan Fibonacci adalah barisan yang dimana suku ketiganya merupakan atau sama dengan jumlah 2 suku di depannya. Jadi suku ketiganya kan 1. 1 adalah 2 ditambah min 1. Kemudian 0. 0 adalah
min 1 ditambah 1. Berarti suku berikutnya adalah 1 ditambah 0. Berarti 1 ya. Kemudian 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 1, 2. Berarti ini 1, 1, 2. Kemudian yang D, 80, 40, 20. Barisan apa ini? Barisan geometri ya, turun ya. Ini bagi 2 ya. Saya bagi 2, ini bagi 2. Berarti lanjutannya 20 dibagi 2 berapa? 10. Kemudian 10 bagi 2, 5. 5 bagi 2, 2,5 atau 5/2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini adalah tentang barisan aritmatika. Ya, tentukan suku ke-100 barisan berikut. Barisannya adalah negatif 2, 4, 10, dan 16. Nah, karena sudah ditentukan ini adalah barisan aritmatika, maka barisan ini memiliki selisih atau beda yang tetap. Kita tentukan dulu A. A adalah atau U1, suku pertama, negatif 2. Sementara B-nya itu boleh U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Kita ambil yang mudah di sini, 10 dikurangi 4 ya, 6. Ditanya U100, suku ke-100 sama dengan berapa? Kita ingat ya, kita jawab di sini UN dirumuskan dengan A plus N-1 kali B. U100 berarti negatif 2 ditambah 100 dikurangi 1 kali 6. B-nya 6 ya. Berarti negatif 2 ditambah 99 kali 6. Berapa hasilnya? 9 dikali 6 itu 5 ya. 4 ya. 54. Di belakangnya 4. Kemudian 9 kali 6, 54 lagi. 54 tambah 5 ya. 59. Berarti ini sama dengan 594 dikurangi 2. Atau 592. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Masih tentang barisan aritmatika. Tentukan suku ke-22 barisan berikut. Di sini terlihat barisan dengan suku pertama atau 1 sama dengan 40. Kita lihat suku-suku berikutnya. Ternyata semakin ke kanan semakin kecil. Artinya ini adalah barisan aritmatika turun, atau dengan kata lain barisan yang memiliki beda negatif. Kita tentukan dulu A-nya. A atau U1 sama dengan 40. Kita hitung bedanya. B adalah U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Berarti 32 dikurangi 40. Kenapa nggak dicek selisihnya? Karena soal ini sudah dipastikan adalah bilangan barisan aritmatika ya. Berarti ini sama dengan negatif 8. Yang ditanyakan UN-nya berapa? U22. Masih dengan rumus yang sama seperti soal sebelumnya, maka kita tuliskan UN sama dengan A plus N-1 kali B. U22 berarti sama dengan 40
ditambah 22 dikurangi 1 kali negatif 8. Gunakan kurung ya ketika tandanya negatif. Kemudian ini 40 ditambah 21 kali negatif 8. Ini negatif 8 dikali positif 21, berarti hasilnya negatif. 21 kali 8 berarti 1 kali 8, 8, ini kali 8 ya. Kita hitung balik saja, berarti 168 dikurangi 40, tapi tandanya negatif. Berarti belakang atau satuannya 8, kemudian 6 dikurangi 4. Nah, hasilnya negatif 148 ya. Semakin ke kanan semakin kecil. Barisan aritmatika turun. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut ke contoh ketiga, masih di barisan aritmatika. Tentukan suku ke-22 barisan berikut. 40, 32, 24, 16. Kita lihat, kalau tadi adalah yang contoh sebelumnya adalah barisan aritmatika naik ya, dengan beda 6. Nah, sekarang kalau kita lihat suku pertama ke suku berikutnya atau selanjutnya itu semakin kecil. Artinya apa? Barisan ini adalah barisan aritmatika turun. Dengan kata lain, beda barisan ini bernilai negatif. Ya, berapa? A-nya kita tentukan ya. A-nya 40. Berapa B-nya? B-nya adalah suku kedua dikurangi suku pertama. 32 saya kurangi 40. Negatif 8. Ya. Ditanyakan U22. Sama seperti sebelumnya, rumusnya sama. UN sama dengan A plus N-1 kali B. U22 berarti 40 ditambah 22 dikurangi 1, atau saya tulis dulu aja, ini negatif 8, kita pakai kurung ya. Ini 40 ditambah 11 kali negatif 8. Karena ini negatif dikali positif, berarti ini negatif ya. 11 kali 8, 88. Berarti karena yang mengurangi lebih besar, berarti hasilnya negatif. Ngitungnya 88 kurangi 40, yaitu 48. Jadi U22 sama dengan negatif 48. Kita lanjut ke soal keempat. Nah, sekarang kita ke barisan geometri. Kalian masih ingat ya? Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio yang tetap. Ya. Hasil bagi antara dua suku yang berdekatan sama. Nah, kita lihat, kita tentukan A-nya. A sama dengan negatif 2. Kemudian R. R adalah U2 dibagi U1. Berarti 4 dibagi negatif 2. R-nya bernilai negatif. Berapakah suku yang ke-11? Biasanya kalau barisan aritmetika itu dalam soal-soalnya itu tidak akan ditanya suku yang besar ya, suku ke-100, 1000 tidak. Tapi karena ini bilangan berpangkat ya, jadi sukunya itu
seperti 11, 12 seperti itu. Nah, kalian kalau lupa rumus tidak masalah sebenarnya, tinggal kalian lanjutkan saja ya. Misalnya kalau kita lanjutkan, maka ini ya, ini kan min 2 tadi ya, dikali min 2 kali min 2 kali min 2, berarti setelah 16 itu dikalikan negatif 2, hasilnya adalah negatif 32. Kemudian kali 2 negatif berapa? 64 dan seterusnya gitu ya. Itu kalau sukunya terjangkau, misalnya ditanya suku ke-7, ke-8 gitu ya. Kalian bisa melanjutkan seperti itu. Nah, kalau menggunakan rumus, kita gunakan rumus UN barisan geometri, yakni UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 ya. U11 berarti sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 pangkat 11 dikurangi 1, berarti negatif 2 kali negatif 2 pangkat 10. Nah, ini bisa saya tulis negatif 2 pangkat 1 kali negatif 2 pangkat 10. Karena bilangan pokoknya sama-sama negatif 2, maka hasil kalinya tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Berarti ini sama dengan negatif 2 pangkat 1 tambah 10. Berapa 1 tambah 10? Ya, negatif 2 pangkat 11. Negatif 2 pangkat 11. Karena pangkatnya ganjil ya, terus bilangan pokoknya negatif, maka ini bisa saya tulis negatif 2 pangkat 11 ya. Bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya negatif. Kita lanjut ke soal kelima, masih di barisan geometri. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 10 bakteri, maka setelah 1,5 jam ada sebanyak titik-titik bakteri ya. Dari contoh ini bisa kita buatkan barisannya ya. Jadi A-nya berapa? A-nya sama dengan 10 ya. Kemudian membelah menjadi 2, berarti ini adalah R. R-nya sama dengan 2 ya. Nah, 1,5 jam membelahnya setiap 15 menit. 1,5 jam itu sama dengan 90 menit. Nah, berarti banyak pembelahan itu sama dengan 90 dibagi 15, yaitu 6. Jadi membelahnya sebanyak 6. Kalau contoh soal seperti ini ya, berarti nanti yang ditanya adalah suku ke-7 ya, karena mula-mula itu kan suku pertama, ini sama dengan suku pertama. Kemudian membelah sebanyak 6 kali, berarti yang ditanyakan adalah U7 ya. 6 kali membelah, terus sudah ada U1 sama dengan 10. Karena hanya 7 suku atau 6 kali pembelahan, kalian tanpa rumus pun boleh sebenarnya ya. Kita lanjutkan, misalnya 10 kan bilangannya enak ini ya, 10 kali 2 kan 20, kali 2 40 gitu ya, kali 2 80, kali 2 160, kali 2 320, kali 2 ini berapa ini?
1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1 ya, berarti U7 nya 320 kali 2, 640 gitu ya. Atau kalau kita gunakan rumus, apa tadi rumusnya? UN sama dengan AR pangkat N min 1. U7 sama dengan 10 kali 2 pangkat 7 dikurangi 1. 10 kali 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? 64 ya. 10 kali 64, 640. Jadi suku ke-7 atau setelah 90 menit bakterinya menjadi 640. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-6. Ini adalah soal yang sejenis di buku paket kalian ya. Pak Evan membuat desain kolam berbentuk persegi. Ada 3 bentuk kolam ya. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air. Area penampung air itu yang berwarna biru ya, yang diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi pembatas yang dipasang ubin warna putih, seperti terlihat ya. Berapakah banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 400 ya. Kita perhatikan kolam 1 ya. Kolam 1 warna birunya berapa? 1 ya. Kolam 2 warna birunya 4. Kolam 3 warna birunya 9. Kita tuliskan ya. Yang biru barisannya 1, 4, 9. Kira-kira kalau dilanjutkan berapa ya? Pinter. Lanjutannya adalah 16, 25 gitu ya. Dan seterusnya. Tidak lain, ini adalah bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat itu kalau dirumuskan sama dengan apa? Suku ke N-nya sama dengan N kuadrat ya. Jadi banyaknya ubin biru itu sama dengan N kuadrat. Sekarang kita lihat banyak ubin putih itu kan sama dengan banyak persegi seluruhnya ya, dikurangi banyaknya ubin biru. Banyak persegi seluruhnya, persegi mula-mula gitu ya. Dalam tiap kolam, banyak persegi dalam tiap kolam ya, itu kan 3 kuadrat gitu ya, 3 kali 3, kemudian 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Ini rumusnya apa ya? 3 itu N itu dimulai 1 ya, jadi U1, U2, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita rumuskan dengan apa? N-nya dimulai 1. Saya tambah berapa? Sama dengan 3. Berarti ini harus saya tambah 2. Kita cek ya. 1 tambah 2, 3 kuadrat. Kalau N-nya 2, 2 tambah 2, berarti 4 kuadrat. Kalau N-nya 3, 3 tambah 2, berarti 5 kuadrat, dan seterusnya. Nah, sekarang banyak ubin putih berarti rumusnya apa? UN sama dengan apa? Banyak persegi seluruhnya, berarti N plus 2 kuadrat dikurangi N kuadrat. Kalian ingat ya, sebelumnya di operasi aljabar, ini kalau saya uraikan menjadi N kuadrat ditambah
2 kali N kali 2 berarti 4N ditambah 4. Kalau kalian lupa, ini adalah perkalian N plus 2, silakan dicoba. N plus 2 kali N plus 2, gitu ya. Diulang lagi pelajaran kelas 7. Nah, karena ini ada N kuadrat positif, ini negatif, berarti bisa saya coret atau saya kurangi hasilnya 0. Sehingga UN sama dengan 4N plus 4. Ini adalah rumus banyak upin putih ya. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak upin warna putih ketika upin warna biru sebanyak 400? Berarti yang diketahui adalah N kuadrat sama dengan 400 ya. Berarti N-nya sama dengan akar dari 400. Akar itu selalu positif ya. Berarti N-nya 20 ya. Banyak upin seluruhnya tadi langsung ya, banyak upin putih. Yang ditanyakan kan upin putih ya. Banyak upin putih. Ingat dulu rumusnya, berarti apa tadi? 4N plus 4. Tinggal dimasukkan saja ya. Berarti ini 4 kali 20 tambah 4. 4 kali 20, 80 tambah 4 berarti 84 ya. Jadi banyaknya upin putih adalah 84 ya. Kalau kalian masih melakukan rumus ini, kita cek saja di yang pertama tadi, kolom pertama tadi kan seperti ini ya. Ada 3, ini yang biru ya. Ini kan berarti N kuadrat sama dengan 1, berarti N-nya 1 ya. Banyak upin putih, yang putih 4N ditambah 4. 4 kali 1 tambah 4 berarti 8. Benar kan? Ini kan 9, yang putih ya, 9 dikurangi 1, 8. Seperti itu ya. Silakan yang belum jelas ditulis ya, dicatat, diulang lagi. Lanjut ke soal ke-7. Cabang suatu pohon terus bercabang dengan pola seperti berikut. Jadi pada lapis pertama yang kita hitung itu cabangnya ya. Pada lapis pertama ada 1 cabang. Lapis kedua 2 cabang. Kita tulis saja barisannya ya. Berarti barisannya barisan banyaknya cabang ya. Berarti 1, kemudian 2, terus lapis ketiga 4 ya. Lapis berikutnya 4 kali 2, 8 dan seterusnya. Nah, ini adalah barisan geometri. Sudah kita bahas tadi ya. Barisan geometri berarti punya rasio. Rasionya berapa? Ya. Atau kalian lanjutkan saja karena diminta lapis ke-7. Ini sudah 4 ya. Tinggal melanjutkan saja. Berarti lanjutannya berapa? Berarti ke 8 kali 2, 16 ya. Kemudian 16 kali 2, 32. Kemudian 32 kali 2, 64. Jadi jawabnya 64. Kalau pakai rumus, UN sama dengan AR N-1. U berapa? 7 sama dengan hanya 1 ya. Ini tadi kali 2 kan ya. Berarti R-nya 2. 7 dikurangi 1. 1 kali berapapun kan bilangan itu sendiri. Berarti ini tinggal 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? 64.
4. Jelas ya? Kita lanjut ke soal 8. Tentukan suku ke-30 pada barisan, itu barisan apa? Barisan bilangan segitiga ya. Kalau kalian baca materi, ada di materi ya, barisan bilangan segitiga. Nah, ini termasuk contoh barisan bertingkat ya. Bagaimana menyelesaikannya? Sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, saya tuliskan lagi 1, 3, 6, 10. Perhatikan selisihnya. Ini selisih 2, ini 3, ini 4. Selisihnya berbeda pada barisan bawahnya ya. Kalau kita ambil lagi, selisihnya sama apa? Berbeda? Sama ya, 1. Nah, ini dinamakan barisan bertingkat ya. Yang kita perlukan ini di sini saya lingkari ya. Terus saya ganti pulpen biar ganti warna. Nah, yang kita butuhkan ini ya. Ini yang saya lingkari. Ini nanti sama dengan 2. Sedikit hafalan ya, tidak apa-apa. 3A, ada sebenarnya cara yang tidak hafalan. 3A tambah B, kemudian ini A tambah B tambah C. Nah, ABC itu sendiri apa? ABC itu nanti kita dapatkan ya, karena rumus barisan seperti ini dirumuskan suku n-nya, UN-nya itu sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Jadi rumusnya ini nanti. Nah, saya kembali ke warna merah ya. Saya gunakan warna merah lagi. Nah, kita cari mulai dari yang pertama, yang satu suku. Yang satu suku kan A ya, 2A berarti 2A sama dengan 1, berarti A-nya 1/2 ya. Kemudian ke atasnya 3A plus B sama dengan 2. A-nya gantikan saja, berarti 3 kali setengah tambah B sama dengan 2. 3 kali setengah adalah 3/2 atau 1/2 ya, berarti B-nya sama dengan berapa? 2 dikurangi 1/2. B-nya sama dengan 1/2 ya. Kemudian yang ketiga, A plus B plus C ternyata sama dengan 1 ya. Kita ganti A-nya 1/2 ditambah B-nya juga 1/2 tambah C sama dengan 1. Setengah tambah setengah 1. 1 tambah C sama dengan 1, berarti C-nya adalah 1 dikurangi 1 adalah C-nya 0. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Ditanya U30. Berarti setengah N. UN dulu ya. UN dulu setengah N kuadrat. Ini N ya. N kuadrat ditambah setengah N. C-nya 0, berarti nggak usah kita tulis. Berarti U30 itu sama dengan setengah kali 30 kuadrat ditambah setengah kali 30. 30 kuadrat itu 900 ya. 900 bagi 2, 450 ditambah 30 bagi 2, 15. Berarti 465 itu ya. Ini contoh untuk barisan bertingkat. Nanti di jenjang berikutnya akan kalian dapatkan lagi yang tingkatannya lebih tinggi dari ini. Soal ke-9. Tentukan angka satuan pada bilangan
3 pangkat 2021 ya. Sekarang kan tahun 2021 gitu ya. Bagaimana ini menyelesaikannya? Tidak sulit ya, asalkan pahami caranya. Pertama-tama kita tuliskan ya, 3, kita ambil polanya ya, 3 pangkat 1 sama dengan berapa? 3, berarti satuannya adalah 3. 3 pangkat 2 9 ya, berarti satuannya adalah 9. 3 pangkat 3 27, satuannya berarti 7. 3 pangkat 4 itu 81, satuannya berarti 1. 3 pangkat 5 itu berapa? 81 kali 3 24 3. Nah, sudah 3 lagi. Jadi setelah ini kan kembali ke 3 lagi. Berarti barisan satuan pada bilangan 3 pangkat n ya, barisan satuan ya pada bilangan 3 pangkat n bisa saya tuliskan gimana? 3 9 7 1 gitu ya. Ternyata ketika pangkat 5 kembali ke 3, padahal ini nanti 3 kali 3 ya 9 lagi, 9 kali 3 7 dan seterusnya. Jadi ini berulang 4 angka seperti ini dan seterusnya. Nah, sekarang ditanyakan ketika satuan pada urutan ke 2021 itu jatuh pada bilangan berapa di antara 3, 9, 7, 1 ya. Caranya gimana? Kita bagi saja 123 dengan ini, karena ada 4 angka berarti kita bagi 4 ya. Kita bagi 4, 12 bagi 4 3 ya. Ini 12 0 berarti 0 dulu, berarti 30, kemudian turun 3 berarti 4 ya. 123 dibagi 4 itu 30, sisa 3. Jadi yang kita perhatikan sisanya ya. Ketika dia sisanya 0, maka berakhir dengan 0, bilangan terakhir di 4 angka ini. Tetapi ketika dia bersisa 1 misalnya, maka kembali ke 1, angka pertama ya. Karena ini bersisa 3, berarti angka ke 123 adalah berapa? Berarti ya 1 0 0, kan 3 ya sisanya, berarti adalah salah, maksudnya angka ke 123 itu ketika bersisa 3, berarti 1 0 0, berarti yang dimaksud di sini adalah 0 ya. Jadi angka ke 123 barisan 1000 1000 1000 seperti ini dilanjutkan itu adalah 3. Jadi 100 maksudnya itu seperti ini, maksudnya seperti ini ya. Kalau belum jelas 1000 1000 gitu ya. Ini sampai 1000, ini sebanyak berarti 120 angka itu terakhirnya 0. Nah, karena masih ada 3 angka lagi, maka kita kembali lagi, berarti 1 0 0. Ini adalah sisanya gitu ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Kita lanjut ke soal ke-11 ya. Sekilas soalnya sama dengan soal 10, tapi yang ditanyakan berbeda ya. Kalau tadi ditanya angka pada suku ke, sedangkan pada soal ini itu ditanyakan berapa banyak angka 0. Banyak angka 0.
hingga angka ke 300 ya. Tadi kan 1000 ada 4 angka, kita jejer 1000 sebanyak 300 ya. Itu terakhirnya ada di bilangan berapa? Kalau enggak 1 ya 0 berarti ya, karena di situ ada 2 bilangan saja, yaitu 1 dan 0. Caranya gimana? Sama, kita bagi 300 dengan 4. Berapakah 300 bagi 4? 30 bagi 4, 7 ya. Mana sih saya? 7, 28, ini 20, berarti 5 ya. 75. Sisanya 0. Sisa 0. Karena tersisa 0, maka barisan terakhir, angka di barisan terakhir ya, itu adalah angka 0. Artinya apa? Berapa banyaknya angka 0? Nah, dalam satu ini berapa? 1000. Dalam satu ini ya, angka 0-nya berapa? 3 angka 0 kan? Nah, kalau ada 75 seperti ini kan, 1000 sebanyak 75, berarti banyak angka 0-nya ya, tinggal dikalikan 3 kali 75. Berapa 3 kali 75? 225 itu ya. Jadi andaikan misalnya berapa banyak angka 0 pada atau hingga angka ke 302. Karena pada 300 saja 225, berarti pada angka 302 tambahi lagi 2 suku, berarti tambah 1 dan 0 kan? Berarti 0-nya tambah berapa? Tambah 1. Berarti banyaknya 0 pada barisan ini hingga angka ke 302, itu berarti 226 itu ya. Jadi sisanya dihitung lagi, karena ini bersisa 0, berarti terakhirnya ya, terakhir di sini 1000 sebanyak 75 kali. Jelas ya? Diulangi lagi kalau belum jelas. Lanjut, ini soal terakhir ya. Mirip dengan tadi, jika angka pada bilangan, ayo ini terulang berapa angka? Kita cek ya, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kembali lagi ke 1. Berarti ini sampai sini, ini sampai sini. Ada berapa bilangan? 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 bilangan atau 5 angka. Ya. Berapa banyak angka 3 hingga angka ke 204? Sama seperti nomor 11 tadi, tinggal kita bagi 204, berarti dibagi berapa? Bagi 3 apa 5? Dibagi banyaknya angka yang berulang ya, bukan dibagi 3 tapi dibagi 5. 20 bagi 5, 4 ya. Berarti 0, berarti ini turun 4, berarti 0, berarti 40, sisa 4. Nah, ini ada sisa, berarti kan, berarti setelah terakhir angka 9, maka ini sebanyak gitu ya, 1, 3, 5, 7, 9. Kalau saya tuliskan 1, 3, 5, 7, 9, ini sebanyak 200 bilangan ya, 200 angka, dan satu ininya kalau dihitung kelompoknya ini berarti sebanyak 40 gitu ya. Maka sisa 4-nya
kita tuliskan di sini. Berarti 1, 3, 5, 7. Ini sisa ya. Sehingga banyak angka 3 dalam satu kelompok 1, 3, 5, 7, 9, angka 3-nya kan 1. Padahal kelompoknya ada 40. Berarti banyaknya angka 3 itu sama dengan 1 kali 40 gitu ya, ditambah di sisanya ini ada angka 3 tidak? Ternyata ada 1, berarti ditambah 1. Kalau misalnya sisanya ada 2 angka, ya tambah 2. Karena ini hanya 1, berarti tambah 1. Berarti 1 kali 40, 40, tambah 1, 41. Jadi, hingga angka ke 204 itu 3-nya itu kalau diambil itu ada sebanyak 41. Gitu maksudnya. Semoga bisa dipahami. Demikian ya untuk materi kali ini. Silakan kalian catat yang penting. Kalau perlu diulang, mencoba mengerjakan sekali lagi. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu jalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Please stay home ya. Jangan kemana-mana kalau tidak dalam keadaan terpaksa atau darurat ya. Kita lindungi diri kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.